Halo warga Sudut Sipil dan teman-teman semuanya, welcome back to channel Sudut Sipil. Channel yang membahas tentang serba-serbi ilmu proyek konstruksi dan ilmu pendukung lainnya. Oke teman-teman, kali ini kita akan membahas tentang yang namanya side job atau job sampingan yang menghasilkan uang. Tentu kalau tidak menghasilkan uang, ngapain kita berjob? Kan gitu ceritanya. Oke, tapi harus digarisbawahi, ini adalah side job, non main job. Oke, nah teman-teman, seperti biasa domain kita adalah di wilayah anak teknik. Tetapi side job ini juga bisa dilakukan oleh non-teknik, apalagi non-teknik sipil. Tetapi dengan catatan tentu kita harus belajar dulu untuk cara melaksanakannya, untuk cara mengerjakannya, agar hasilnya itu sesuai dengan aturan dan sesuai dengan prosedurnya. Oke, apa saja sih side job ataupun job sampingan ini yang bisa kita lakukan agar menghasilkan uang? Oke, disimak baik-baik. Nah, yang pertama, tentu yang namanya tender proyek di Indonesia itu setiap tahun itu hampir ribuan, bahkan ratusan ribu ada. Bahkan di Aceh aja itu, Aceh dengan Papua, lebih daripada ratusan ribu paket proyek itu lahir, terutama untuk paket fisik. Tahu kan fisik? Fisik itu maknanya adalah pekerjaan kontraktor. Ya, paket non fisik itu adalah konsultan, baik pengawasan maupun perencanaan dan pengadaan barang dan lainnya. Oke, nah dengan adanya sistem tender, maka yang namanya administrasi tender itu banyak sekali. Gitu. Salah satunya adalah yang paling utama adalah dokumen penawaran tender. Oke. Nah, si kontraktor ketika akan mengikuti sebuah tender project, terutama fisik, maka dia harus memasukkan dokumen penawaran tender. Ya, itu cuma administrasi loh, tapi nilai daripada administrasi dokumen penawaran tender itu bintang 5. Kenapa disebut bintang 5? Karena itu adalah nyawa daripada si kontraktor untuk memenangkan sebuah tender proyek. Oke. Nah, katanya orang bilang, ada orang dalam aku bang, ada orang. Tanpa dokumen penawaran tender, mau orang dalam sekalian, itu tidak akan bisa memenangkan yang namanya tender project. Sebuah tender project. Oke teman-teman, nah untuk mempersingkat waktu langsung saja gitu kan. Terus di mana job sampingannya dengan hubungan dengan tender ini gitu. Nah, intinya adalah di dokumen penawaran tender. Jadi, ternyata teman-teman gitu ya, ongkos untuk membuat ataupun upah jasa pembuatan dokumen penawaran tender ini cukup menggiurkan gitu. Rate-nya itu mulai dari 2 jutaan sampai dengan 10 jutaan. Tergantung nilai daripada paket konstruksi atau tender tersebut. Dan notabene-nya sampai dengan sekarang saya masih juga mengambil orderan, menerima orderan untuk dokumen penawaran tender loh. Dan cerita demi cerita saya sudah memulai membuat jasa pembuatan dokumen penawaran tender itu dari 2009. Dan sampai sekarang insya Allah orderan masih mengalir. Bahkan insya Allah deras masih. Alhamdulillah. Nah, posisinya, pertanyaannya, apakah dokumen penawaran tender ini bisa menjadi side job? Tentu. Of course, gitu ya. Semua orang bisa membuat dokumen penawaran tender. Tidak terkecuali orang yang non-teknik. Ya, banyak kawan-kawan saya yang bukan teknik sipil juga menerima jasa pembuatan dokumen penawaran tender gitu. Nah, apa saja sih yang harus kita buat dalam dokumen penawaran tender, dan apa itu dokumen penawaran tender, dan juga bagaimana tata cara membuatnya, mempelajarinya, bagaimana gitu. Nah, semua itu sudah saya kupas, sudah saya ulas di dalam artikel-artikel di websitenya Sudut Sipil. Kamu bisa cek di www.sudutsipil.site. Nah, di situ ada tata cara pembelajaran hingga tutorialnya kamu bisa lihat di YouTube-nya Sudut Sipil. Jadi, jika kamu berminat misalnya ingin mengambil side job ini, berminat ingin mendalami yang namanya jasa pembuatan dokumen penawaran tender, kamu bisa belajar di sini untuk awal mula. Ya, dengan tentu kamu bisa men-searching literasi-literasi yang lain juga sebagai penambah. Oke, nah sekarang intinya gitu ya. Emang abang sudah dapat berapa sih dari side job pembuatan dokumen penawaran tender ini? Ini pertanyaan menarik sebenarnya. Walaupun saya tanya sendiri, tapi mungkin teman-teman ada yang menanyakan itu, ya kan? Pasti teman-teman penasaran juga. Ya, oke. Saya mulainya itu dari 2009.
tentu tahun sebelumnya saya harus mempelajari dulu. Nggak mungkinlah kita bisa buat terus tanpa ada dasar gitu ya. Nah, 2009, 2010, 2012 saya yang panen besar terhadap upah jasa dokumen penawaran tender ini. Hingga mencapai realnya ya, bersihnya itu hampir 130 juta per satu tahunnya. Per satu tahun 2012 tersebut. Nah, sekarang teman-teman pasti menjadi pembicaraan, menjadi sebuah pertanyaan di kepalanya. Ah, masa sih Bang sampai segitunya? Oke, yang pertama, saya kebetulan di Aceh. Di Aceh, kawan-kawan tahu sendiri kan, ada dana OSUS. Artinya setiap tahun itu ribuan proyek lahir karena ada dana OSUSnya. Nah, kemudian saya juga bisa membuktikan saya punya data big data. Ini bukan Bapak LDP, tapi ini big data dokumen penawaran tender saya yang saya akumulasikan malah dari 2014, enggak dari 2009, seperti ini. Nah, tetapi data ini bisa kamu dapatkan ya, untuk kamu saya sampaikan, saya berikan. Tapi kamu harus berbayar karena ini big data. Kecuali data kecil mungkin tidak perlu berbayar. Nah, kalau kamu mau bisa kamu WA saja ke nomor yang tertera ini ya. Nanti transaksinya langsung aja melalui WA. Nah, kamu bisa mempelajari data-data saya ini, filenya itu file soft copy Excel dan Word yang bisa kamu kotak-katik dan bisa kamu pakai sesuai kebutuhan kamu untuk kamu pelajari gitu ya. Nah, inilah hasilnya. Ini bukti daripada file-file saya. Dan yang perlu digarisbawahi, ini file milik saya semua. Tidak ada perkumpulan dari orang-orang lain saya kumpulkan untuk saya jual, tidak. Ini murni pure punya saya dan saya siap bertanggung jawab atas data ini semua. Oke, kecuali data perusahaan. Karena kita kan punya orang lain, punya perusahaan yang lain. Oke, nah sekarang masalahnya apakah saya bisa langsung membuat dokumen penawaran tender dengan begitu megahnya langsung kerpak-kerpuk? Enggak bisa ada bos. Semua itu butuh pembelajaran di awal. Semua itu butuh yang namanya teori di awal untuk kita belajar, baru kita menguasai hal tersebut, dan baru kita bisa mengerjakan hal tersebut. Namun yang harus digarisbawahi lagi bahwasanya untuk belajar membuat dokumen penawaran tender ini nggak susah bos. Cuman butuh waktu seminggu, saya jamin kamu sudah mampu dan mahir menguasai hal ini. Tentu dengan literasi yang banyak dan juga big data seperti yang saya punya. Ya, oke teman-teman, itu yang pertama, yaitu side jobnya adalah open jasa pembuatan dokumen penawaran tender. Oke, yang kedua. Nah, sepertinya ini untuk mempersingkat waktu. Yang kedua, kita next videonya ya. Untuk part selanjutnya, saya akan bahas, saya akan kupas dengan big data yang lainnya. Semoga ini bermanfaat dan bila perlu, kontak aja nomor WA yang tertera dan semua bisa ditransaksikan. Semoga ini bermanfaat dan silahkan di-share untuk teman-teman yang lain kadangkala membutuhkan. Dan salam sudut sipil. Terima kasih.